Apa tidak malu saya dengan Allah? Wong Allah kalau ngasih rezeki kita nggak pernah telat. Tapi kita menyembah Allah tak telat. Malu sama Allah. Allah itu nggak pernah telat. Matahari itu nggak pernah telat itu. Allah ngasih kita matahari. Setiap jam 5:30 pagi sudah muncul. Nggak pernah telat. Loh, kita nyembah Allah telat-telat. Itu kan istim. Orang-orang yang masih punya rasa malu ini kepada Allah, ini tanda dia ada ihsan dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita wajib senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat besar berupa iman dan Islam, yang suatu nikmat yang kelak akan banyak orang menyesal karena tidak menjaganya. Banyak orang menyesal setelah sadar bahwasanya iman dan Islam inilah yang akan mengantarkan pada surganya Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita sekarang masih diberi Allah kesehatan, juga iman dan Islam dari kita, mari kita syukur kepada Allah Ta'ala dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga dengan berusaha mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, dengan harapan semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan menambah nikmatnya untuk kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang mengenal atau ma'rifat atas agama Islam ini. Mengenal agama Islam ini. Kenapa penting untuk dipelajari hadirin? Karena mengenal agama Islam ini akan termasuk yang ditanya dalam pertanyaan kubur. Jadi tema kita mempersiapkan alam barzakh, mempersiapkan kehidupan di alam barzakh, yakni kita mempersiapkan jawaban atas pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasannya ketika seorang yang meninggal dimasukkan ke liang kuburnya, maka kemudian datanglah dua orang malaikat yang mendatangi mayat ini, fayatihi malakani fayuqidunihi. Mendatangi mayat ini, dua malaikat ini, kemudian mendudukkan si mayat ini. Mendudukkan untuk apa? Untuk ditanyai tentang berbagai pertanyaan-pertanyaan alam barzakh. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama adalah, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan kita? Akan ditanyakan hadirin. Kemudian, apa agamamu? Dan juga siapa nabimu? Maka hari ini kita sedang membahas bagaimana kita mengenal
agama kita, agama Islam ini dengan lebih jelas, dengan lebih gamblang, sehingga kita mengenal dengan sebenarnya, bukan hanya sekedar namanya, tapi mengenal apa sih agama Islam itu. Dan kita sudah membahas beberapa episode sebelumnya. Insya Allah hari ini adalah episode terakhir dalam kaitan pembahasan masalah ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah sebagai doa. Kita memohon Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita semua, seluruh keluarga kita, seluruh kaum muslimin, senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan kenikmatan dalam kehidupannya, dimudahkan urusannya, diangkat berbagai penyakitnya, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan kapanpun kita diambil nyawa kita oleh Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahmatullah, Bapak Ibu jamaah yang sangat Allah hormati, mari kita lanjutkan ngaji kita, yakni yang terakhir kita membahas tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam. Tingkatan-tingkatan dalam Islam. Jadi kita sudah pernah membahas bahwasanya Islam adalah maknanya berserah diri kepada Allah. Menyerah kepada Allah maknanya tidak ada protes. Menyerah kepada Allah maknanya mengikuti aturannya apa adanya. Tidak menambahi, tidak merasa terlalu kreatif sehingga menambah-nambahi syarat agama Allah. Tidak juga berani mengurangkan. Nah, menyerah adalah apa adanya. Kemudian juga yang dimaksud menyerah adalah kita beribadah hanya untuk Dia saja, tidak untuk selainnya. Tidak ada yang disembah bersama Allah, apalagi menggantikan Allah, tidak ada sama sekali. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, maka yang kita sujudi adalah Allah, penguasa alam semesta. Ketika kita tunduk dalam rukuk kita, maka yang kita tunduk kepadanya adalah penguasa jagat raya ini. Dialah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menengadahkan tangan, meminta padanya, maka sadarlah yang kita minta hanya Allah saja, bukan yang lainnya. Tidak ada yang serupa dengan Dia, dan tidak ada yang bersama Dia saat kita meminta sesuatu. Inilah makna dari Islam, menyerahkan diri kepada Allah dan menyerahkan ibadah hanya untuk Dia saja. Hadirin rahmatullah. Kemudian kita sudah membahas juga tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam ini. Ada 3 tingkatan, hadirin. Kenapa kita perlu tahu tingkatan-tingkatan ini? Karena agar kita bisa memperbaiki kondisi kita, memperbaiki diri kita sebelum kita akan benar-benar meninggalkan alam yang fana ini. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah ialah Islam. Tingkatan di atasnya adalah iman. Yang paling tinggi adalah ihsan. Yang paling bawah adalah Islam. Dia adalah tingkah laku fisik saja. Syahadat, ya rukunnya adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ketika mampu. Ini adalah tingkah laku zahir, lahiriah saja. Maka seorang yang sudah melakukan ibadah zahir, kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, sudah berislam kita. Tapi apakah kita sudah beriman? Belum tentu. Karena iman tingkatan di atasnya lagi, yang sudah merambah kepada tingkah laku batin kita. Tidak hanya fisik saja, tapi batin kita.
Rukunnya ada 6, yakni adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman malaikat atas apa? Keberadaan malaikat-malaikat Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah. Beriman kepada para rasul. Kemudian apa? Beriman atas hari akhir, dan kemudian beriman atas datangnya adanya qada dan qadar, takdir Allah, ya. Ada 6, ya. Jadi ini adalah rukun-rukun iman yang kalau kita bisa memenuhinya, maka kita ada pada tingkatan yang kedua. Maka kita perlu belajar ini bisa kita tahu ada di mana kita sebenarnya sekarang ini. Kalau sholat saja susah, sholat saja pakai diingatkan, sholat harus gegeran dulu, maka berarti nggak usah bahas beriman, terlalu jauh dari beriman. Islam aja belum genep. Seorang yang beriman pasti lebih tinggi dia sudah. Karena yang dibahas sudah adalah dari sisi batinnya. Ketika dia sholat, dia sudah merasakan bahwasanya dia sholat adalah benar-benar dia menyembah pada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sedang menghadap tembok, tetapi dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beda sudah nuansanya, hadirin. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang ihsan, tingkatan ketiga, yakni ihsan. Hadirin rahimakumullah, ihsan adalah tingkatan dalam agama yang paling tinggi. Ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Secara bahasa, ihsan adalah berbuat baik, berbuat sebaik mungkin ketika melakukan sesuatu. Jadi, secara bahasa, ihsan itu maknanya adalah berbuat sebaik mungkin ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan apapun, itu hendaknya dengan sebaik-baiknya. Ya. Itulah orang yang ihsan. Ini secara bahasa makna ihsan seperti itu. Ya. Adapun secara syariat, maka maknanya adalah memperbaiki amal dan ibadah kepada Allah karena dia merasa diawasi dan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ihsan secara syariat yakni memperbaiki amal dan ibadah kepada Allah karena dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sholat, dia berusaha memperbaiki sholatnya, rukuknya dia sempurnakan, sujudnya dia sempurnakan. Tidak ada keburu-buru dalam kamus dia. Karena kalau kita buru-buru, itu urusan dunia yang kita sedang buru-buru itu, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga ini. Tidak ada harganya dibandingkan kenikmatan surga yang Allah akan berikan pada orang-orang yang benar-benar menghamba pada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka tidak ada kamus bagi dia dunia ini mengalahkan sholatnya. Dunia nomor sekian, nanti saja. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak darurat pasti. Hadirin rahimakumullah. Jadi seorang yang ihsan adalah memperbaiki amal dan ibadahnya kepada Allah karena dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ihsan, dia merasa dilihat Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia terus berusaha memperbaiki. Dia mau ngomong sembarangan, nggak berani, karena merasa ada yang lihat. Dialah Allah yang maha tahu. Dia sadar akan didengar Allah yang maha mendengar. Orang mau bohong nggak berani, karena toh Allah tahu kebohongan kita. Mungkin manusia nggak tahu kalau kita bohong, tapi Allah tahu. Nggak berani dia bohong. Orang yang ihsan nggak berani dia meninggalkan sholat, molor aja nggak berani, apalagi meninggalkan sholat, karena dia tahu Allah ngerti apa yang dia lakukan. Orang yang ihsan pasti akan memperbaiki ibadah-ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Hadirin Allah, di dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang ihsan. Di dalam hadis ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat Nabi saat itu, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah,
Ya. Yang sesungguhnya pertanyaan itu adalah untuk mengajari kita, untuk mengajari umat Rasulullah ini. Beliau bertanya pada Rasulullah tentang apa itu ihsan. Malaikat Jibril ini yang menyerupai seorang manusia ini. Kemudian beliau bertanya, wahai Muhammad Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beliau bersabda yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka bila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Hadirin, ini adalah ihsan. Yakni ketika kita merasa saat kita beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Bukan membayangkan adanya, bukan membayangkan Allah maksudnya, bukan membayangkan bentuknya, bukan. Tetapi ketika beribadah itu seakan-akan melihat, artinya benar-benar dia merasakan sensasi yang luar biasa. Kalau kita telepon-teleponan misalkan dengan bos kita, atasan kita, yang kita benar-benar telepon dengan beliau, itu pasti ekspresinya berbeda ketika kita telepon dengan anak kita misalkan. Kalau kita telepon anak kita bisa marah-marah di telepon. Bisa bicara ini, bicara itu. Ganti semenit yang telepon bos kita ternyata. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kita jadi tawadhu banget. G, Pak, dalam, Pak. Kok bisa berubah tiba-tiba? Padahal nggak ada orangnya. Karena dia yakin di ujung telepon sana ada bosnya. Hadirin, gambaran ini kira-kira seperti itulah. Ketika kita sholat, kita yakin ada Allah yang melihat kita, ada Allah yang sedang kita sembah, yang perhatikan gerak-gerak kita, maka rasanya sudah berbeda. Kita tidak berani, keburu-buru nggak berani, sholat nggak sempurna nggak berani, karena Allah melihat kita. Bahkan sampai mau mikir yang lain itu nggak berani, Allah tahu isi hati kita. Hadirin, disinilah sensasi ihsan akan terasa luar biasa. Ketika seorang beribadah kepada Allah, dan dia merasa melihat Allah, merasa benar-benar ada di depan Allah. Ya. Artinya sekali lagi bukan bayangkan bentuknya, tetapi kita merasakan bahwasanya kita benar-benar ada di hadapannya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Artinya kalau kita tidak mau buat tingkatan itu, maka yakinlah Allah memperhatikan kita. Jadi memang ini adalah suatu bentuk ihsan. Ya. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batinnya, maka dia akan beramal seikhlas mungkin dan sesuai mungkin dengan ajaran-ajaran Nabi. Orang yang merasa ketika beribadah itu merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah, itu akan berbeda, hadirin. Dia akan beramal seikhlas mungkin. Karena dia ngerti, Allah itu tahu isi hatinya. Kita kapan hari sudah membahas. Allah jelas ngerti isi hati kita. Ala ya'lamu man khalaq. Karena Allah yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin Allah nggak ngerti hati kita? Yang bikin hati itu Allah. Allah ngerti apa yang dibutuhkan semut. Apa yang dibutuhkan semut itu apa? Bahkan apa yang terjadi dengan anak-anak semut. Allah tahu. Kenapa? Lawang yang bikin semut itu Allah. Allah ngerti apa itu yang dikehendaki oleh semut-semut itu. Maka bagaimana mungkin Allah tidak ngerti dengan kita yang lebih gede dari semut? Yang hati kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketika sholat, rukuk sujud menika merasa mirsani Allah, artinya merasa kehadiran Allah, merasa dia sedang di hadapan Allah, itu beda sudah.
nggak berani, mau nggak ikhlas nggak berani. Sholat kepingin dilem sama tangga, kepingin dilem tonggo nih, pun mboten enten, mboten kecat gelas itu. Kenapa? Karena tetangga ini manusia ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Bisa apa dia? Kita ibadah ini hanya untuk Allah saja. Kalau untuk manusia, dia bisa ngasih apa? Nggak ngasih apa-apa. Beribadah jangan karena manusia, beribadah karena Allah. Nah, orang yang ihsan ini, dia berusaha mengikhlaskan ini. Dia akan berusaha seikhlas-ikhlasnya, sudah. Karena dia sadar, dia sedang diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga akan beramal semirip mungkin, ya, sesuai mungkin, ya, dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah merintahkan seperti itu. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasannya dalam diri Rasulullah ada contoh bagi kita. Artinya memang Allah menghadirkan Rasul sebagai contoh. Maka yang dikehendaki Allah itu ya kita niru contoh ini. Oh, sudah dikasih contoh kok ngarang sendiri. Sudah ada contohnya. Ya ini, kalau pengen masuk surga ya begini. Rasulullah saya nyebutkan dalam Al-Quran juga itu dijelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, "Qul," katakan Rasulullah, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya caranya itu ikuti Rasulullah. Nggak mentang-mentang cinta Allah kemudian terus kita terbang ke langit menjatuhkan diri dari atas gunung misalkan, atau dari pesawat demi cinta. Cinta yang bagaimana? Karena semua ada contohnya. Kalau kamu ingin cinta kepada Allah, membuktikan cintamu benar-benar, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah dalam Al-Quran ini. Artinya, ya ini contohnya. Kalau ingin berbakti pada Allah, ingin mencintai Allah, ingin dicintai Allah, sudah jelas contohnya. Nggak usah kreatif ngarang-ngarang sendiri. Nggak ada tuntunannya. Toh akhirnya tidak jelas SK-nya. Nggak jelas siapa yang nyuruh. Akhirnya ketika kita di akhirat minta pahala, mungkin Allah juga akan berkata, siapa yang nyuruh kalian? Allah nggak nyuruh padahal. Rasulullah nggak contohkan apa yang kamu lakukan. Hadirin rahmatullah, tentu ini merupakan satu penyesalan yang luar biasa. Milane, kalau kita sekarang ini ada di tingkatan mana kita sudah memahami ini ihsan ini. Bahwasanya ihsan adalah ketika beribadah merasa melihat Allah, merasa menyaksikan berinteraksi langsung dengan Allah, atau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti akan berbeda responnya. Saat sebelumnya kita masih bisa tertawa, ketika sholat langsung sudah nggak berani tertawa. Tadi kita masih mikir macam-macam, saat sholat diam 1000 bahasa, nggak berani ngomong sama sekali. Kenapa? Karena dia sedang dilihat oleh Allah. Dia sedang diinspeksi oleh penguasa alam semesta ini. Dia merasa sedang dilihat, diteliti oleh pemilik surga. Apakah layak atau tidak diangkat masuk surga? Maka dia takut, khawatir kalau nggak layak. Khawatir kalau dinilai nggak layak masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Hadirin, ini pasti berbeda. Dalam sholat, dalam ibadah puasa, dalam ibadah haji, rasanya beda. Pasti beda. Kenapa? Karena dia merasa sesuatu yang berbeda, yakni dia merasa dilihat oleh Allah atau merasa kehadiran Allah dekat dengan dia. Dia juga akan meninggalkan kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Baik kemaksiatan yang dilakukan hati, lisan, maupun anggota badan yang lain. Hadirin, orang yang ihsan itu, selain buktinya ketika ibadahnya benar-benar serius, ibadahnya itu benar-benar dia kepingin diterima, makanya dia kemudian mencari ilmunya. Dia takut sholatnya nggak diterima, makanya dia belajar ilmunya sholat. Gimana sih sholat itu? Gimana rukuknya Rasulullah? Gimana sujudnya Rasulullah? Dia kenapa? Karena dia takut
Allah akan tidak menerima dia. Maka juga termasuk tandanya adalah dia juga akan meninggalkan kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Nggak berani nyolong-nyolong. Karena dia tahu Allah melihat dia. Ya Allah. Monggo diangen-angen hadirin. Kalau kita selama ini dalam hidup ini merasa mboten kira-kira kita ini sedang dekat dengan Allah. Merasa dilihat Allah. Kalau sudah merasa, maka insya Allah sudah mulai kita masuk tingkatan ihsan. Tapi kalau belum, kita masih berani nyolong-nyolong maksiat, berani ya Allah. Bisa jadi kita belum masuk tingkatan itu sama sekali. Karena lupa, seakan-akan lupa Allah itu melihat kita. Seakan-akan lupa Allah itu menyaksikan hati kita. Isinya apa Allah tahu. Otak kita ini sedang mikir apa Allah tahu. Maka orang yang ihsan, dia akan bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang dilakukan hati, lisan, maupun anggota badan yang lain. Jadi tidak ada pengecualian. Kenapa? Karena dia yakin Allah toh tahu. Kalaupun badan ini kita sudah bisa diam, lisan juga harus diam. Karena Allah tahu, Allah mendengar, dan bahkan hati juga harus diam. Karena tahu Allah itu pasti akan mengerti isi hati kita. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 61 yang artinya, dan tidak ada kamu dalam sebuah keadaan, dan tidaklah kamu membaca Al-Quran, dan tidaklah kalian mengamalkan sebuah amalan kecuali kami mengetahuinya ketika kalian mengamalkannya, dan tidak ada yang luput dari Rabbmu sesuatu yang sebesar biji zarrah pun di bumi maupun di langit, dan tidak ada sesuatu yang lebih kecil daripada itu, dan tidak pula lebih besar kecuali ada di kitab yang jelas. Hadirin Allah, dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya apa yang kita lakukan itu semua Allah mengetahuinya. Tadi sudah kita jabarkan dalam sisi logis tadi, bagaimana Allah nggak ngerti isi hati kita. Wong yang nyiptakan itu Allah. Jelas diri kita ini ciptaan Allah. Kalau kurang percaya, kita lihat anak-anak kita. Kan dalam surat Waqiah yang kita baca itu kan Allah memberikan tantangan kepada kita. Jika kita masih kurang percaya dengan Allah, coba baca kembali surat Waqiah itu. Di dalamnya ada tantangan dari Allah. Afara'aitum ma tumnun. Kalian saksikan, kalian lihat itu. Janin-janin dalam perut istri kalian itu. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Siapa yang bikin? Yang bikin janin dalam perut istri kalian itu? Kamu ataukah kami? Kata Allah. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Hadirin, jelas kalau kita kurang percaya dengan Allah, mari saksikan di situ. Ternyata kita menemukan bukti yang gamblang. Anak kita bukan bikinan kita, apalagi bikinan pabrik, bukan. Dialah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya perantara saja. Toh kita juga tidak melakukan apa-apa. Artinya semua adalah ciptaan Allah. Bahkan semua apa yang ada di anak kita, semua adalah
dalam rangkaian ciptaan Allah ini. Maka bagaimana mungkin Allah nak ngerti isi hatinya? Lawang yang menciptakan dia itu Allah. Maka sama dengan kita. Kita dulu juga begitu, ada dalam perut ibu kita, sekarang lahir di dunia ini. Maka bagaimana mungkin Allah nggak ngerti isi hati kita? Yang bikin kita adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dijelaskan lagi, apapun yang kita amalkan Allah tahu. Dan tidak ada yang luput dari rohmu. Sesuatu sebesar biji dzarrah pun nggak ada yang luput. Walaupun sesuatu itu sebesar biji dzarrah atau sebesar atom, ya. Sebesar atom pun tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Kenapa? Karena semuanya ini ciptaan Allah. Tidaklah tetesan embun yang jatuh di ujung-ujung daun kecuali Allah mengetahuinya. Tidaklah hujan turun kecuali Allah mengetahui jumlahnya. Berapa tetes hujan yang sedang turun saat itu? Allah yang mengetahui. Bagaimana Allah nggak tahu? Karena Dia yang menciptakan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dialah yang menciptakan. Dia lebih tahu apa yang Dia ciptakan dibanding kita yang mengerti apa-apa. Kemudian hadirin Allah, dalam firman yang lain, yakni surat Ali Imran ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Allah dawuh, hadirin, katakanlah, seandainya kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, maka Allah mengetahuinya. Apa yang di dada kita mau disimpan, mau ditunjukkan, pedihnya hati kita mau dipendam, mau dicurhatkan, Allah tahu semuanya. Allah tahu semuanya. Gak mungkin Allah nggak tahu. Yang menciptakan ruh kita adalah Dia, Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan relung-relung batin kita adalah Dia, Allah Azza wa Jalla. Maka Dia tahu apa isi hati kita. Kemudian, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan Allah Maha mampu melaksanakan segala sesuatu. Hadirin rahmatullah, sangat jelas sekali bahwasannya Allah mengetahui isi alam semesta ini. Allah mengetahuinya karena Allah yang menciptakannya. Allah mengetahui tidak hanya sekedar tahu, tapi tahu kandungannya, tahu unsur-unsurnya, tahu isi pendukungnya. Air misalkan, yang kita ketahui mungkin hanya air saja, tapi Allah tahu apa itu air dari kandungan apa. Kita melihat hanya air saja, tapi Allah lebih tahu dalam air isinya adalah A, B, C, D. Udara yang kita hirup ternyata juga komponennya tidak hanya sekedar oksigen, ada komponen yang lain, yang bahkan dalam penelitian para ahli, ternyata kalau oksigen itu masuk semua dalam diri kita, dengan kadar 100% itu terbakar dari kita. Paru-parunya bisa kosong. Maka yang masuk hanya kisaran 78% atau 80%. Tidak lebih dari itu. Kalau lebih, maka bisa hancur diri kita ini. Artinya, kadang-kadang yang kita ketahui hanya sedikit, tapi Allah tahu lebih banyak lagi. Allah tahu, bahkan adalah Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah itu ya'lamu ma kana. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Jadi Allah mengetahui yang terjadi dan mengetahui yang akan terjadi. Allah tahu. Dan Allah juga mengetahui apa yang tidak terjadi. Dan seandainya terjadi itu bagaimana terjadinya, Allah juga tahu. Jadi Allah tahu apa yang telah terjadi. Kita dulu kecil kita seperti apa. Allah pirsa. Oh, yang menciptakan masa kecil kita ya Allah.
Dulu saat kita muda, saat kita remaja, pernah kirim surat ini, surat itu. Apa Allah nggak tahu-tahu yang menyertai hati kita, ya Allah? Maka minta maaf pada Allah. Ya Allah, ada dosa-dosa kami dulu, ya Allah. Mohon ampun, ya Allah. Mungkin kita dulu pernah menipu orang. Allah nggak tahu-tahu. Maka minta maaf pada Allah. Nggak usah ditutup-tutupi, sudah. Allah tahu. Daripada di akhirat jadi tuntutan, lebih baik sekarang diberesi. Minta maafnya sekarang. Ini kalau sudah kadang meninggal, nggak bisa minta maaf. Meskipun nangis, meraung-raung di kuburan, nggak akan bisa dimaafkan oleh Allah. Nggak bisa. Waktunya telah selesai. Saat inilah kita waktu taubat. Hadirin Allah. Jadi disinilah yang menjadi penting ya. Ketika kita bicara ihsan, maka ihsan adalah seorang yang dia merasa berinteraksi dengan Allah. Kemudian dia juga merasa diawasi oleh Allah. Makanya dalam kehidupannya pasti beda dengan orang-orang yang lain. Ciri-cirinya akan kelihatan, gejalanya akan kelihatan. Kalau sudah ada ihsan dalam hidupnya itu sudah beda. Yang nampak akan beda sudah, gejalanya akan berbeda. Seperti kalau kena corona ya, naudzubillah. Itu kan nggak kelihatan kenanya, tiba-tiba langsung sesek, tiba-tiba susah bernafas, tiba-tiba badan panas, kan begitu kira-kira ya. Yang mungkin Bapak Ibu dokter yang lebih tahu di sini ya. Itu gejala namanya gitu. Loh, nggak kelihatan kumannya tapi gejalanya beda. Tiba-tiba gejalanya yang tampak itu berbeda sudah. Jadi nggak kelihatan. Yang bikin sebab itu nggak kelihatan. Si coronanya nggak kelihatan. Sama, jenengan juga hati misalkan. Hati kena penyakit namanya rindu atau cinta misalkan. Itu tiba-tiba berbeda. Gerakannya sudah beda. Padahal nggak kelihatan loh ya, yang masuk ke hatinya ini apa. Maka semua itu kelihatan dari gejalanya. Mungkin tiba-tiba ketawa sendiri, mungkin tengene kamar nguyu-nguyu dewe, mungkin tiba-tiba nyanyi-nyanyi, kan? Ini kan gejala-gejalanya. Maka bisa lihat dari gejalanya, oh ini ada sesuatu dalam hatinya. Kan ada. Orang sakit pusing, misalkan, itu kan nggak kelihatan pusingnya. Ini nggak kelihatan pusingnya. Apa terus nenten yang pusing itu kelihatan nenten muter-muter, ada tadi kelihatan warna merah muter-muter di kepalanya ya, enggak seperti itulah. Artinya pusing tidak kelihatan, tetapi kita tahu dari gejalanya. Mungkin dia megangi kepalanya, disirai, ya. Atau ngeletak, atau marah-marah, gitu. Itu kan berarti kepalanya pusing itu sebenarnya. Ya. Dan dengan keluarga di rumah, ini bapak lari-lari kok tiba-tiba suka marah-marah, misalkan. Ya berarti itu ada sesuatu dalam batinnya, entah sumpek, entah pusing, entah artori telas, nggak tahu lah, pokoknya jadi marah. Itu gejala namanya. Nah, orang-orang yang ihsan itu tidak kelihatan, ihsannya tidak kelihatan dalam batin itu, karena merasa diawasi itu dalam batin, merasa melihat juga dalam batin, tetapi tampak dari gejalanya. Apa gejalanya tadi? Dia ketika beribadah sungguh-sungguh dia ibadah. Sampai-sampai sholat itu nggak berani telat. Nanti kalau Allah marah gimana? Apa tidak malu saya diberikan Allah? Oh Allah kalau ngasih rezeki kita nggak pernah telat. Tapi kita menyembah Allah telat-telat. Izin malu sama Allah. Allah itu nggak pernah telat. Matahari itu nggak pernah telat itu. Allah ngasih kita matahari. Setiap jam 5:30 pagi sudah muncul. Nggak pernah telat. Loh, kita nyembah Allah telat-telat. Itu kan izin. Maka orang-orang yang masih punya rasa malu ini kepada Allah, ini tanda dia ada ihsan dalam batinnya. Ada dalam batinnya dalam merasa jadi masih ada rasa malu di situ yang membuat dia nggak berani seenaknya dalam beribadah. Mau maksiat juga nggak berani. Karena dia malu sama Allah yang melihatnya.
Hadirin, akhirnya apa? Untuk kebaikan dia serius, dia sungguh-sungguh, ikhlasnya sungguh-sungguh. Untuk keburukan dia nggak berani. Sedikit aja nggak berani dia. Walaupun orang lain nggak tahu, istri mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Buat apa bohong? Ya? Bohong-bohong misalkan. Dari mana ya? Ngarang. Oh, dari pasar. Padahal nggak dari pasar. Kenapa harus bohong? Toh Allah tahu. Yang menggerakkan hati istri kita ya Allah. Yang menggerakkan hati suami kita juga Allah. Sudah apa adanya saja. Salah bilang salah, minta maaf. Minta maaf deh tadi. Ada begini. Itu jauh lebih gentle. Coba ditutupi. Ngarang ini, ngarang itu, ngarang ini. Akhirnya jadi ajar karuan. Ingat dulu kita pernah bahas. Orang-orang yang menutup bohong dan kebohongan baru pasti akan tergoda untuk bohong lagi. Karena tidak akan mungkin dia mengungkap dengan apa adanya, karena akan berimbas dia ketahuan bohong yang kemarin. Orang bohong sekali. Dari mana mas? Dari pasar. Padahal dari mall jalan-jalan. Kan? Dari pasar. Bohong sudah. Ditanya berikutnya, sama siapa? Nah, kan susah kan, nggak bohong. Bohong lagi akhirnya. Sama teman sekantor. Yang mana? Wah, bohong lagi sudah. Kan? Naik apa tadi? Bohong lagi sudah. Begitulah kira-kira. Dan ingat dulu ternyata orang yang suka bohong ini, menutup bohong dengan bohong, ini adalah orang-orang yang pintunya terbuka untuk masuknya jin. Ya. Setan-setan itu, sihir itu akan mudah masuk pada orang seperti ini. Jadi irtikabul atam. Ya. Dulu pernah kita bahas dalam tema pintu-pintunya gangguan jin atau sihir. Itu adalah irtikabul atham. Jadi bertumbuh-tumbuhnya dosa. Ya. Dan orang-orang yang bohong itu pasti mudah nemu dosa. Bohong lagi gitu. Ya. Jadi sekali dia bohong, dia akan terus akan mencuri kebohongan yang pertama dengan kebohongan baru. Begitu seterusnya orang bohong ini. Makanya dia tidak akan pernah ada rumus taubat dalam dirinya itu ketika masih mengikuti kebohongan-kebohongan itu. Kecuali orang yang hidayah, yang berani mengakui kesalahannya dan dia mengatakan minta maaf. Itu orang yang gentle, orang yang luar biasa. Hadirin Allah, jadi itu yang namanya ihsan, ya, merasa berinteraksi langsung dengan Allah ketika ibadah dan juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.